Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, kita lanjutkan pembahasan dari latihan soal. Oke, sampai nomor 7 ya. Nah, mulai dari 7A. Untuk fx-y-nya 3 dibagi x kuadrat tambah 2y kuadrat untuk x-y mendekati 0,0. Berapa nilai limitnya? Oke, kita bahas di sini. Nah, kita bisa menggunakan pendekatan kurva ya. Pendekatan kurva atau garis yang tentunya melalui titik yang didekati oleh si xy tadi ya. Dalam kasus ini xy mendekati 0,0. Jadi kita bisa gunakan pendekatan x sama dengan 0 sehingga kita bisa substitusikan untuk xy mendekati 0. Jadi seperti ini ya, dia akan diperoleh 3 limit dari 3/2y kuadrat untuk y mendekati 0. Nah, di sini diperoleh nilai besar sekali gitu. Jadi dia juga bisa dikatakan tidak mempunyai limit ya. Karena ya, ini kan sebetulnya nilainya apa ya? Dia tidak mempunyai limit, tidak ada ya. Kalau kita gambarkan, nah seperti ini kira-kira. Jadi untuk x-y mendekati 0,0, nah dia tak terdefinisi di sini. Nah, berikutnya yang 7b dengan cara yang sama untuk x-y mendekati 0,0, kita menggunakan pendekatan garis x sama dengan 0 sehingga kalau x sama dengan 0 di sini sama dengan limit dari 1/y untuk y mendekati 0. Di sini juga diperoleh nggak ada ya. Gambarnya juga hampir sama dengan yang 7A tadi, kira-kira seperti ini untuk 0 untuk x-y mendekati 0,0. Kemudian kita lanjutkan yang nomor 8A. Nah, dengan cara yang sama kita gunakan pendekatan kurva y sama dengan 0. Sehingga limit tersebut sama dengan limit dari x per x kuadrat ya. Jadi awalnya seperti ini ya. Awalnya seperti ini karena kita gunakan kurva y sama dengan 0, maka dia sama aja dengan limit x mendekati 0 dari x per x kuadrat sama dengan limit 1/x untuk x mendekati 0. Nah, di sini juga diperoleh tidak ada gitu ya. Jadi kira-kira gambarnya ini seperti ini. Jadi untuk 0 mendekati 0 tidak punya limit. Kita lanjutkan nomor 8b. Dengan cara yang sama kita gunakan pendekatan garis atau kurva yang melalui 0,0. Nah, di sini kita gunakan pendekatan kurva y sama dengan 0 sehingga diperoleh limit 1/x kuadrat untuk x mendekati 0 tidak ada juga. Oke, kita lihat 8b seperti ini. Oke. Kita lanjutkan nomor 9 ya. Nomor 9 kita bisa gunakan substitusi, misalkan z sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat, maka limit dari x yang mendekati 0,0 dari sin dari x kuadrat tambah y kuadrat dibagi x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan limit dari z mendekati 0. Dari sin z per z. Nah, di sini akan diperoleh 1 ya. Oke.
jadi kira-kira seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan gambar ini ya, kita lihat dari samping, posisi 0,0 ini berada di Z sama dengan 1 ya, jadi ketinggiannya 1. Kita lanjutkan nomor 10. Dengan cara yang sama kita bisa gunakan pemisalan Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, sehingga limit ini sama aja dengan limit dari Z mendekati 0 plus dari 1 minus cos Z per Z. Nah, ini sama juga dengan limit dari sin Z per 1 untuk Z mendekati 0 plus. Nah, di sini diperoleh 0 per 1 atau sama dengan 0. Oke, kita lihat lagi gambarnya, grafik nomor 10. Nah, jadi ternyata di 0,0 ini dia bernilai 0 ya. Nah, jadi dia kalau ini kan beda, kalau ini 1, di sini 0 kira-kira di 0,0 ya. Kita lanjutkan nomor 11. Dengan cara yang sama kita bisa gunakan substitusi Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Oke, sehingga limit ini bisa sama dengan limit dari E pangkat minus 1 per Z. Kalau kita substitusikan Z mendekati 0 plus, maka akan diperoleh 0. E pangkat minus 1 per 0 plus sama dengan E pangkat minus tak hingga ya. Sama aja dengan 1 per E pangkat tak hingga sama dengan 0. Oke, kita perhatikan lagi plotting grafiknya. Nah, jadi kira-kira di 0,0 dia bernilai mendekati 0. Nomor 12. Dengan cara yang sama kita bisa gunakan substitusi Z juga. Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, sehingga diperoleh nilai limit dari 1 per akar Z kali E pangkat minus 1 per akar Z ya. Nah, kemudian kita bisa gunakan substitusi lagi, W sama dengan 1 per akar Z, sehingga di sini kita bisa gunakan W, limit dari W mendekati tak hingga ya, karena kalau Z mendekati 0 maka W nya mendekati tak hingga. Nah, dari W per E pangkat W. Nah, di sini diperoleh 0 ya. Oke, ini kenapa 0? Ini waktu kita substitusikan tak hingga per tak hingga. Kemudian kita bisa gunakan orbital. Jadi turunannya pembilang dibagi turunannya penyebut. Jadi 1 per E pangkat W gitu. Jadi 1 per tak hingga mendekati 0. Nah, kemudian kita lihat plotting grafiknya. Nah, jadi di posisi X yang mendekati 0,0 di sini bernilai 0 ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat.